kupingnya tiduran sembuh. Ngeluh aja. Hah? Ngeluh. Wah, mana? Ini bagaimana solusinya? Daripada gitu, Anda kan bisa melakukan ikhtiar yang lain. Ya, bisa berobat. Kalau Anda sudah nggak tahan lagi. Kan kemarin ada yang komen, ya, dari gerak tubuh Pak Yono itu menandakan gelisah. Oke, ya, bolehlah Anda beranggapan begitu. Nah, kalau Anda bisa membaca bahasa tubuh manusia, Anda bikin konten aja. Kasih edukasi itu tentang bahasa gerakan, bahasa tubuh manusia itu bagaimana. Ya, jangan menakut-nakuti subscriber saya, jangan menakut-nakuti orang yang nonton video saya, gitu. Ya, pokoknya kalau komen tuh saling menyemangati, jangan malah menakut-nakuti dengan persepsi mereka masing-masing, dengan asumsi-asumsi yang nggak bisa dilogika. Segala sesuatu yang kita dengar itu adalah opini, belum tentu fakta. Dan segala sesuatu yang kita lihat itu adalah sudut pandang, bukan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat baik jasmani maupun jiwani. Ya, ketemu lagi dengan saya Suyono Listrik. Bribka Suyono. Oke. Saya kemarin ada yang komen atau DM di Instagram saya. Sudah ada yang tahu nggak Instagram saya? Instagram saya namanya juga Suyono Listrik. Facebook saya Suyono Listrik. YouTube saya Suyono Listrik. TikTok saya Suyono Listrik. Jadi begini, dijanjikan sembuh dalam 2 kali pertemuan. Ya, maksimalnya katanya 5 kali pertemuan dijanjikan sudah sembuh. Tentunya yang menjanjikan ini saya yakin bukan seorang dokter, bukan seorang psikiater. Ya nggak tahu lah. Cukup dipijit, diurut, diterapi, akan segera sembuh. Maksimal ya katanya sih 5 kali pertemuan, secepatnya 2 atau 3 kali pertemuan dengan membayar uang yang kalau menurut saya ya cukup mahal. Kalau sembuh sih nggak apa-apa. Setelah dia melakukan terapi itu ya nggak sembuh. Jadi begini ya rekan-rekan, sekarang kita pakai logika aja ya, tapi saya yakin kebanyakan kalau kita sudah menderita sakit ini lama, itu kadang kita itu kepo. Misalkan ada iklan, ada iming-iming menjanjikan sembuh dengan cara yang mudah, cukup ini cukup itu dan sebagainya sembuh. Ya saya dulu juga begitu, sampai-sampai saya itu ke seorang yang dianggap orang pintar. Ya saya nggak mau bilang apa, pokoknya orang pintar. Saya datang ke sana, saya ungkapkan semua keluhan saya. Ya nebaknya pasti asam lambung, karena kebanyakan keluhan ada di lambung. Walaupun selain keluhan di lambung juga ada banyak ya keluhan di organ-organ yang lain. Ditebaknya asam lambung, dia akan memberi jamu tradisional. Dalam waktu seminggu, kalau jamu ini habis Pak, sudah ditanggung sembuh. Ya akhirnya saya juga tergoda. Saat itu saya disuruh bayar, kalau nggak salah ya, mohon maaf, 2 juta atau berapa untuk membeli jamu itu. Dan saya beli. Uang 2 juta itu banyak kalau untuk saya ya. Tapi karena saya ingin sembuh, ya saya beli. Saya minum.
dengan harapan, wah kalau saya minum ini, jamu ini dalam seminggu habis, saya sembuh. Apa hasilnya? Enggak bisa. Ya karena begini ya, jamu itu dibuat dari apa saya juga nggak tahu. Ya saya minum pun ya nggak ada efeknya gitu. Pasti Anda juga begini juga, sama Pak, ke dokter juga nggak ada efeknya. Ya saya paham, ada saat minum obat dari psikiater justru malah merasa cemas, sensasi itu malah banyak, itu ada. Tetapi kita harus jujur sama dokter itu, belum sembuh Pak, atau belum sembuh Dok, gimana nih Dok, apa perlu diganti obatnya, saya minum obat malah begini. Nah tentunya nanti akan diganti obat. Dan itu yang terjadi juga sama saya gitu ya. Saya juga pernah mendatangi seorang yang katanya saya disantet, disihir, setelah diruqyah atau apa, terus dibersihkan, tapi nyatanya juga nggak sembuh kok. Saya terus terang habis-habisan itu ke dukun, ke orang pintar, ke terapi-terapi ini, ada juga tusuk jarum dan sebagainya, sudah saya jalani semua dulu ya. Ya alhasil ya karena belum jodoh atau memang pengobatan itu nggak tepat, saya juga nggak tahu, nggak sembuh. Makanya sekarang kita itu harus lebih cerdas dalam merespon adanya suatu janji-janji, iklan-iklan dan sebagainya yang menjanjikan kita sembuh dalam waktu yang cepat. Ingatlah bahwa proses sakit ini itu lama, bertahun-tahun, akhirnya menjadikan sakit. Dan saya yakin penyembuhannya juga akan lama. Itu. Terus ada lagi nih, yang katanya di rumah saya itu ada hantunya, ada penunggunya. Akhirnya dibersihkan rumah saya itu, pengusir hantu. Apa hasilnya? Ya karena mungkin itu pengobatan yang di luar konteks dari sakit ini. Kita dikiranya itu disantet orang, ditenung orang, diguna-guna orang. Bahwa sebenarnya kita itu sakit medis. Ya, ingat, kita itu sakit medis. Namanya aja ada, anxiety disorder. Itu bahasa medisnya, psikosomatik. Ya pasti itu terus terang sakit medis. Yang namanya sakit medis, ya kita berobatnya pada yang berkompeten gitu. Ya, yang berkompeten itu apa? Anda simpulkan sendiri. Nah, begini. Misalkan ya, Anda dijanji orang untuk kamu datang ke sini, saya ini ada jamu. Atau di TikTok atau di manalah media sosial yang menjanjikan jamu ini. Padahal dia nggak pernah minum jamu itu. Tapi dia mengiklankan sembuh dengan ini. Nah, itu adalah pembohongan. Ya, kecuali vitamin dan sebagainya. Kalau obat anxiety disorder, kalau dia nggak pernah minum obat itu kok mengiklankan, mempromosikan. Nah, saya kira itu pembohongan. Makanya saya itu nggak pernah mau ada iklan-iklan yang untuk mempromosikan jamu terus herbal, enggak, karena saya nggak pernah minum herbal itu, kecuali multivitamin atau apa ya, jamu-jamu untuk pegelinu dan sebagainya saya mau, karena saya pernah minum obat itu, tapi bukan untuk menyembuhkan anxiety disorder. Begitu. Pokoknya Anda itu jangan bingung, saya ini sakit apa ya, kok diberi ini nggak sembuh, kok diberi itu nggak sembuh.
jangan berpikiran bahwa sakit yang Anda alami itu berasal dari non medis atau makhluk halus, jin, santet, dan sebagainya. Yakinlah bahwa Anda itu sakit, yaitu anxiety disorder, asam lambung. Dan itu adalah sakit medis. Itu adalah gangguan medis, bukan non medis. Jadi kita harus cerdas dalam menanggapi sebuah kondisi di badan kita. Begitu. Jangan asal percaya. Saring dulu, ya, saring dulu kebenarannya, betul atau enggak. Ya setelah itu kalau Anda yakin ya silakan. Semua keputusan ada di tangan Anda. Saya hanya menyarankan sesuai pengalaman yang saya alami. Ya, langsung ke pembahasan. Kali ini saya akan membahas badan terasa goyang. Kenapa enggak sih Pak? Kok bertele-tele enggak langsung dibahas badan terasa goyang, sempoyongan dan sebagainya sih Pak? Kok harus? Ya, saya harus namanya sebuah konten itu ada pembukaan, isi, penutup, terus ada kesimpulan, kan begitu. Sebagaimana Anda waktu di sekolah mengarang, ada kerangkanya, pembukaan dulu, pendahuluan dulu, isi dan sebagainya. Sebenarnya sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan itu udah sering saya bahas, tapi masih banyak yang nanya tentang ini. Kenapa sih sempoyongan, keliengan itu lama hilangnya? Nah, ya, sempoyongan, keliengan yang Anda alami itu memang sensasinya. Saya itu lama sekali alami itu. Tiap hari mengalami sempoyongan, keliengan, bahkan mau pingsan, nggak kuat berdiri. Bahkan saya duduk di kursi itu terasa goyang. Sampai-sampai saya penasaran, ini yang goyang itu kursinya atau saya? Kok geding aku? Nah, apakah Anda juga begitu? Terus ada lagi, kloset saya kan kloset duduk ya, biasa, sudah modern sedikit. Padahal dulu saya waktu masih belum jadi polisi, saya itu BAB-nya itu di sawah. Kalau saya kan duduk klosetnya. Nah, saya BAB ini kayak goyang. Duh, ini klosetnya yang goyang atau saya? Dan sebagainya. Bahkan berdiri aja juga rasa goyang, mau jatuh. Bahkan mata ini buram kadang, blur, berat gitu. Ini apa sih? Itu bagian dari sensasi anxiety disorder. Terus bagaimana Pak untuk lepas dari sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan? Nah, kalau Anda nggak mau berobat ke psikiater, ya, kalau Anda nggak mau berobat ke psikiater, itu memang lama juga ya, lama. Seperti saya menghilangkan itu lama, sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan, itu lama sekali. Caranya bagaimana Pak? Ini yang saya bahas dulu ya, yang saya tanpa ke psikiater untuk menghilangkan. Sebenarnya nggak menghilangkan, hilang dengan sendirinya, begitu. Itu yang pantas untuk sempoyongan, keliengan, tidak menghilangkan tapi hilang tanpa kita sadari. Saya tiap hari itu ya jalan kaki, walaupun jalan kaki itu terasa gini ya, ini kenapa ya, kok gini, mau pulang kok rasanya mau kayak pingsan ya, aduh, gimana. Nah, gimana dan gimana. Nah, sebenarnya jalan kaki itu bagus agar sensasi itu segera menghilang. Kenapa? Jalan kaki itu menghilangkan biar keseimbangan tubuh kita itu terjaga dengan jalan kaki. Begitu. Saya itu ya, daripada disuruh berdiri lama, saya mending itu jalan kaki lama. Karena beda berdiri diam, apalagi kalau saya apel berdiri diam gini, itu 30 menit udah gelisah saya.
sekarang. Kalau dulu baru 5 menit udah gelisah, keringat udah keluar semua. Ini kalau mau pingsan gimana, malu saya. Waduh, gimana mau mundur. Wah, pokoknya waduh. Itu saya. Mending saya jalan atau saya berdiri dalam keadaan ya mau saya. Misalnya saya melatih berdiri aja. Melatih berdiri di rumah atau di halaman, sudah. Itu kan nggak ada beban mental gitu. Lain halnya berdiri saat apel atau banyak orang, itu sudah beda. Boleh Anda, oh iya ya. Tuh. Apalagi Anda merasakan sempoyongan, kelayangan, sensasi mau pingsan itu saat di keramaian. Misalkan ya, Anda kan kalau sholat sendirian itu juga merasakan Kak sempoyongan itu. Akhirnya sholat inginnya cepat-cepat atau bahkan malas sholat ya. Itu saya dulu memang begitu. Apalagi untuk sholat berjamaah, karena sholat berjamaah itu banyak orang yang akhirnya kayak mau pingsan, blur, serasa di dunia lain. Nah itu pertama jalan kaki itu penting sekali untuk melatih keseimbangan. Nah kalau Anda jalan kaki misalnya baru berapa langkah sudah aduh, tenang, berhenti, tarik napas, hembuskan, tarik napas panjang. Anda bisa jongkok begini, pusatkan pikiran Anda pada nafas gitu. Kalau sudah, Anda berdiri lagi, jalan kaki lagi. Kalau Anda belum yakin, seyakin-yakinnya pulang, udah nggak apa-apa, besok Anda lakukan lagi gitu ya. Itu yang pertama, jalan kaki. Yang kedua, tonton sampai selesai ya. Nanti terus kalau perbedaannya penyembuhan sendiri dengan kita datang ke psikiater itu bagaimana itu. Terus yang kedua adalah sering terapi di alam bebas. Alam bebas itu yang mana sih? Ya di keheningan. Siang hari dulu ya, di keheningan, tidak banyak orang, di bawah pohon yang rimbun ya. Kita serap energi dari pohon itu, karena pohon di siang hari kan mengeluarkan oksigen ya, atau tidak? Dia mengeluarkan oksigen, kita serap energinya. Kita bernapas secara alami saja, bernapas secara alami, karena pohon itu mengandung energi ya, bisa menyerap energi negatif yang ada di tubuh kita, terutama energi yang berhubungan dengan supranatural gitu. Kalau nggak percaya silakan baca di Google, ada atau enggak. Terus yang selanjutnya, melatih untuk memusatkan pikiran kita pada nafas. Maaf kalau Anda goyang nggak Anda kalau kamera saya putar ini. Latih ya, memusatkan pikiran kita pada nafas kita. Dengan apa? Dengan olah nafas, seni pernapasan. Itu di video saya yang dulu-dulu itu masih ada itu, seni pernapasan. Nggak saya hapus karena itu ya saya buat dengan sejujur-jujurnya. Seni olah nafas. Anda lakukan seni olah nafas. Ada, jangan nanti cari di video saya. Terus selanjutnya Anda sering meditasi. Meditasi itu sesat nggak Pak? Enggak. Itu kalau saya mengungkapkan meditasi itu enggak sesat. Kenapa? Tujuan meditasi itu apa? Emang tujuan meditasi itu mencari kesaktian? Kan enggak. Meditasi itu mencari ketenangan, memusatkan pikiran kita pada keheningan, menyatukan diri kita pada alam semesta. Saya kasih contoh saja yang sedikit. Kita mengambil napas lewat hidung, tahan di perut, kita hembuskan lewat mulut. Tarik panjang, tahan, hembuskan pelan juga. Ini ya, tahan di perut, hembuskan, perut dikempeskan. Nanti selengkapnya lihat di video saya yang olah nafas gitu ya. Meditasi dicampur dengan
sistem pernapasan. Karena apa? Itu adalah untuk yaitu sirkulasi oksigen, menyuplai oksigen. Karena kalau sempoyongan terjadi ketidakseimbangan di otak kita, itu perlu yang namanya oksigen. Mungkin juga kita kekurangan oksigen tapi nggak tahu. Itu. Apalagi Pak, banyak sebenarnya terapi-terapi itu, tapi yang utama itu yaitu jalan kaki itu ya, jalan kaki, olah nafas, ya sering berdiam diri di tempat yang hening, kita serap energi-energi dari pohon yang besar itu, bukan memuja pohon ya, enggak. Itu sebagian dari terapi. Kita pokoknya bicara yang logis-logis saja. Biasanya juga di sore hari menjelang maghrib itu sensasi itu lebih dahsyat, berdatangan. Nah, itu tandanya apa? Ya, menjelang malam hari oksigen di bumi ini kan berkurang. Tumbuh-tumbuhan itu dia mengeluarkan karbon dioksida, dia membutuhkan oksigen. Kita rebutan dengan pohon-pohon itu. Makanya kalau terapi di bawah pohon itu siang hari, jangan malam hari. Jalan berapa menit ini? Saya jalan bolak-balik. Itu mataharinya. Mana mataharinya nggak kelihatan ya. Begitu, pokoknya semangat aja. Ya, saya itu sering membahas sempoyongan kelingan itu kenapa? Yaitu karena banyak yang bertanya masalah sempoyongan kelingan. Padahal itu sering saya bahas, mungkin subscriber baru saya itu. Jadi ayo semangat. Sebenarnya saya itu juga masih kok ada rasa yang nggak nyaman, masih. Tapi saya buat cuek aja. Tapi nggak seperti dulu. Terus sekarang yang sama dokter, ya lupa saya. Bagaimana sempoyongan kelingan sensasi mau pingsan saat Pak Yono kambuh? Datang, tapi nggak sedahsyat dulu. Datang, sempoyongan kelingan sensasi mau pingsan itu datang, tapi nggak sedahsyat dulu. Sensasi yang lain itu dahsyat, lebih dahsyat, tapi kalau sempoyongan ini nggak begitu, ya nggak begitu dahsyat. Saya diterapi obat juga sama psikiater, yaitu yang seperti di awal-awal video tadi, saya datang ke psikiater pertama itu justru malah minum obat itu malah cemas, malah takut, malah sempoyongan, malah keliengan gitu. Terus saya minta ganti obat sama dokter, diganti obat itu, dan akhirnya alhamdulillah cocok. Terus saya sering minum itu terus, saya minum. Jarak berapa bulan saya lupa, sudah kelingan itu sudah jarang ya. Dia muncul kalau saya capek, itu aja sempoyongan kelingan. Dan sampai sekarang sempoyongan kelingan itu muncul kalau saya capek secapek-capeknya, baik capek fisik maupun capek pikiran. Terutama kalau sekarang itu capek pikiran ya. Kalau capek fisik itu ya saya olahraganya cuma jalan kaki ya, nggak terlalu capek. Jadi ya sensasi itu ya, sempoyongan itu alhamdulillah sampai sekarang muncul itu hanya sesaat saja, sebentar aja saya pakai istirahat hilang. Kayak ini jalan kaki ini bagaimana ya, biasa aja, malah enak nih, keringetan loh, malah enak. Saya gini-gini bukan karena saya gelisah, enggak. Kan kemarin ada yang komen ya, dari gerak tubuh Pak Yono itu menandakan gelisah. Oke ya, bolehlah Anda beranggapan begitu. Nah, kalau Anda bisa membaca bahasa tubuh manusia, Anda bikin konten aja, kasih edukasi itu tentang bahasa gerakan, bahasa tubuh manusia itu bagaimana ya. Jangan menakut-nakuti subscriber saya, jangan menakut-nakuti orang yang nonton video saya gitu ya. Pokoknya kalau komen tuh saling menyemangati, jangan malah menakut-nakuti dengan persepsi mereka masing-masing, dengan asumsi-asumsi yang nggak bisa dilogika gitu. Kasihan subscriber saya kalau sering membaca komen-komen yang menakutkan. Kasih semangat mereka. Saya nggak marah, ini nggak marah,
Apain marah? Halo deh, masuk YouTube deh, masuk YouTube nih, melebu YouTube. Ya sementara itu saja ya. Jadi kalau Anda mau ke dokter, kau mau ke psikiater, ya itu lebih bagus daripada begini, daripada Anda berobat gak mau, melakukan ini dan itu gak mau, pengennya tiduran terus sembuh. Oh, gak bisa, pengennya tiduran sembuh, ngeluh aja, hah? Ngeluh. Wah, mana? Ini bagaimana solusinya? Daripada gitu, Anda kan bisa melakukan ikhtiar yang lain, ya. Bisa berobat. Kalau Anda sudah nggak tahan lagi, sudah rasanya, apa salahnya Anda ke dokter? Nggak punya uang, Pak. Sekarang ada BPJS. Hidup itu jangan Anda persulit. Ada BPJS, saya nggak dikasih rujukan, Pak. Susah nyari rujukan. Siapa bilang? Anda berobat dulu ke vaskes tingkat pertama. Kalau vaskes, kalau vaskes tingkat pertama nggak bisa menyembuhkan Anda punya hak untuk minta rujukan ke dokter spesialis, ke vaskes lanjutan. Gitu. Hidup itu kita buat simple aja, ya. Sekarang saatnya kita berubah mindset kita, ubah pikiran kita, supaya hal-hal yang tidak kita ketahui itu tidak menjadi persepsi atau asumsi-asumsi. Karena apa? Segala sesuatu yang kita dengar itu adalah opini, belum tentu fakta. Dan segala sesuatu yang kita lihat itu adalah sudut pandang, bukan kebenaran. Jadi kalau kita mendengar dari seseorang yang ini, nah bisa saja itu hanya opini-opini aja, ya. Apa yang kita lihat itu hanya sudut pandang, dari mana kita melihatnya. Maka itu sekarang kita harus cerdas dalam menghadapi sakit ini, ya. Sekali lagi, sakit ini adalah sakit medis, bukan non medis. Salam sehat dari Budi Basuyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.